Selamat pagi pemirsa, sepak terjang KPK beberapa kali diwarnai skandal dan kinerja yang dianggap buruk hingga mencoreng citra lembaga itu di mata publik. Tingkat kepercayaan publik terhadap KPK dapat dikatakan mencapai puncaknya pada tahun 2018 di periode pertama era pemerintahan Presiden Jokowi. Harapan masyarakat membuncah seiring dengan kepemimpinan Jokowi. Di tahun itu, hampir 85% publik menyatakan percaya pada KPK. Sayangnya kepercayaan itu kemudian terus melorot di periode kedua pemerintahan Jokowi. Pemicunya adalah revisi Undang-Undang KPK yang dinilai melemahkan KPK. Lembaga itu sulit untuk disebut independen lagi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 14 Mei 2024 dengan tema Warisan Anti Rasuah Jokowi bersama saya Leonard Samosir. Dan para pemirsa, Anda juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Mulyo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Tidak korupsi? Tidak korupsi. Karena tidak korupsi, korupsi, tidak maling, tidak copet. Oke. Dan yang dikatakan persis yang dilakukan ya? Iya. Karena dulu kan ada yang mengatakan tidak korupsi, tapi ternyata kemudian korupsi, Bang. Katakan tidak. Katakan tidak. Pada korupsi. Tahu-tahu? Katanya sebenarnya katakan tidak pada tidak korupsi. Tapi kita akan bahas korupsi itu terkait editorial pemirsa dan Bang Elman. Setelah kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda. Awas banjir bandang masih mengancam. Ini di Sumatera Barat ya, Bang Elman. Bagaimana, Bang? Ya, memang sebetulnya kan awas banjir bandang itu kan sebetulnya kan berlaku untuk hampir seluruh Iya. kita kan Kawasan Indonesia kan. Dan ini sebetulnya pentingnya informasi kan. Terutama yang disajikan oleh BMKG. Prediksi ramalan cuaca itu. Jadi sebetulnya salah satu pencegahan itu ya bagaimana kita juga mencermati dan menghargai informasi prediksi dari BMKG. Iya. Menurut hemat kita, sepanjang kita memastikan tetap mengikuti ramalan BMKG, mudah-mudahan bisa selamat ya. Bisa selamat. Walaupun ada banjir bandang, tapi kan BMKG bisa sudah memberikan sinyal kan. Betul. Hati-hati loh. Iya. Dan kita percaya gitu loh. Iya. Sebetulnya yang lain kan tentu memang daerah longsor ini sebetulnya kan tinggal bagaimana pemerintah menata ulang tempat pemukiman warga kan. Tetapi yang paling utama sebetulnya yang bisa gampang dilakukan adalah bagaimana kita selalu peka terhadap ramalan cuaca dari BMKG. Jangan abai ya. Jangan abai. Karena ini kalau kita bicara di seputar Gunung Marapi di Sumatera Barat ini, Bang, cuacanya memang masih terus hujan deras. Dan ini juga mengancam ada banjir bandang susulan, Bang. Ya kalau itu udah pastilah. Dan itu sudah bisa diperkirakan kan. Tinggal percaya nggak? Itu dia. Nanti ini yang harus diingatkan oleh pemerintah daerah kan. Ingatkan, berikan cara bagaimana supaya masyarakat sana bisa percaya gitu kan. Betul. Dan mau kemudian kalau memang diperlukan relokasi ya Bang? Ya, relokasi, pemubikan kembali, tempat yang lebih aman dan dia bisa berkembang kan. Gitu kan. Baik, kita harap pemerintah daerah dan segenap stakeholders, juga rakyat, saudara-saudara kita di Sumatera Barat boleh mengikuti arahan terkait dengan ancaman banjir bandang ini. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2, pemirsa. Ini terkait dengan jaminan kesehatan nasional. Standar rawat inap rawan batasi akses JKN. Ini katanya Bang Elman akhirnya kelas-kelas di pelayanan BPJS Kesehatan akan ditiadakan. Ini bagaimana, Bang? Ya, sebetulnya kan masyarakat itu kan tidak mempersoalkan soal kelas. Mau ditiadakan, mau diadakan, buat dia hampir nggak pernah mereka rewel kok. Tinggal yang diharapkan masyarakat adalah pelayanan. Pelayanan dari BPJS. Itu. Jadi kalau urusan mau kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan dia tiadakan buat dia biasa aja. Tapi kalau ditiadakan akhirnya nanti iurannya naik nih, Bang. Di dalam berita ini dikatakan karena kemudian disamakan artinya iuran akan lebih besar daripada iuran kelas terendah saat ini kelas 3. Ini kata Timbul Siregar, Koordinator Advokasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
yang dia katakan bahwa kalau KRIS ini kelas rawat inap standar diberlakukan, iurannya berpotensi naik di atas Rp35.000 Bang. Naik itu Bang, bagaimana Bang? Ya inilah sebetulnya kan pemerintah jangan juga karena ditiadakan kelas lalu naik. Kan aneh kan? Ya kalau begitu rakyat bilang, ya ngapain dihilangkan? Tetap saja ada kelasnya. Tetap aja kelas. Saya mampunya kelas 3 ya udah kelas 3. Ya kan kita kan yang penting dilayani. Jadi pelayanan itu utama. Jadi makanya saya aneh ya. Jadi jangan juga pemerintah berkelit ya. Berharap mau cara menaikkan iuran BPJS, lalu dia katakan kita hilangkan kelas. Rakyat yang bisa marah kan. Jadi itu jangan-jangan strategi untuk dalam tanda petik subsidi silang tapi tidak dikatakan begitu Bang? Tidak dikatakan gitu. Oh. Jadi ini nggak masuk akal. Oke. Rakyat itu jangan dibodoh-bodohin lah. Yang penting rakyat dilayani BPJS. Jangan BPJS tidak optimal kan gitu kan. Apa gunanya kan? Karena konon katanya beberapa kali terjadi kalau menggunakan BPJS itu bukan layanannya jadi berbeda. Nah katanya gitu Bang. Seringkali memang ya namanya kalau di Syantar dulu, kalau BPJS bilang kelas balbal. Kelas 2 atau berikutnya itu ya? Kelas 2 masih bagus, kelas balbal. Jadi kalau nonton film, dia terpaksa begini nonton. Oh, jadi bukan prioritas sama sekali. Bukan sama sekali. Ada dan tiada lah orang ini. Nah ini yang harus dipahami oleh penyelenggara BPJS. Baik, kita harap ada kejelasan soal bagaimana pelayanan BPJS ini supaya kemudian tidak mengurangi layanannya bagi masyarakat. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa, di halaman 3 di kolom politik dan hukum. Kabinet mestinya miskin struktur, kaya fungsi. Waduh, ini kabinetnya miskin, rakyatnya jadi miskin juga. Maksudnya apa nih Bang Elman? Miskin struktur ini kabinet Bang? Jadi mungkin maksudnya ya ramping lah. Efisien begitu ya. Kan kalau apa itu, kalau gemuk itu kan biasanya kalau orang gemuk itu kan bergeraknya juga susah bergerak kan, lamban, dan kerjanya orang gemuk itu kerjanya makan aja kan. Kecenderungannya begitu. Kecenderungannya kan gitu. Karena nggak banyak bergerak, makan dan tidur gitu gak kan, gesit, yang ngorok kan. Tapi kalau ramping itu biasanya gesit, lebih cepat. Nah, ini yang sebetulnya mungkin maksud daripada politisi PKS ini kan. Oh, ini kata seorang ini ya, anggota Komisi 2 DPR nih Bang. Iya. Mardhani Ali. Nah ini maksudnya yang diperlukan apa itu kan untuk pembangunan itu kan bukan soal gemuknya kan. Kelincahannya, kegesitannya kan. Jadi kita tidak berbicara misalnya mau 34, mau 40, mau 48, mau 50, mau 50. Nggak soal. Tapi bagaimana efektif, ramping, gesit, lincah, dan berfaedah. Itu dunia maknanya betulnya. Ya, di dalam teori organisasi kan juga ada itu Bang, Pemeo Bang. Big giant cannot dance katanya. Raksasa yang besar biasanya susah untuk menari dan susah untuk gesit. Mungkin itu yang harapannya ya. Ya, tadi kan saya bilang, mohon maaf ya. Orang gemuk itu kan cenderung malas kan. Orang gemuk itu cenderung pingin makan aja kan. Orang gemuk itu cenderung ya tidur aja gitu kan. Tapi duit ada. Itu yang kita harapkan tidak terjadi di kabinet yang akan dibentuk begitu ya Bang ya. Dan kita yakin tidak akan begitu. Iya. Kalaupun nanti bertambah jumlah posnya, kita yakin bahwa itu untuk efektivitas pelayanan pembangunan masyarakat. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita langsung ke editorial pemirsa. Pada pagi ini diberi judul Warisan Anti Rasuah Jokowi. Untuk Anda yang tidak terbiasa, rasuah itu korupsi. Warisan anti korupsi Jokowi, maksudnya ini apa Bang, pesan yang mau disampaikan editorial pagi ini Bang? Ya, sebetulnya kan gini. Ketika Pak Jokowi jadi presiden tahun 2014, itu kan indeks persepsi korupsi kita kan berada dalam posisi 34. Indeksnya ya? Indeksnya. Iya. Dan ya buruk. Rendah ya? Rendah sekali itu, sangat-sangat rendah. Gitu kan. Dan itu artinya dalam angka 34 itu
korupsi itu pasti merajalela. Hmm. Maling-maling duit rakyat itu merajalela di mana-mana. Tadi di headline di berita dikatakan bahwa Singapura indeksnya 80. 50. Malaysia 50. Iya. Timor Leste 43. Di atas Indonesia, semua. kan. Nah, itu Oke. 40. Jadi itulah keadaan 2014. Oke. Ketika presiden mulai langsung naik sekian kan. Ada sampai hampir 34 sampai 36, 38 dan sebagainya kan itu kan. Nah, naik dan posisi terakhir Sempat naik ya? tahun 2018 tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK 85%. Iya. Nah, Iya. sekarang pertanyaannya, tentunya kan apa yang harus diwariskan oleh pemerintah sekarang kepada bangsa ini kan? Apa? Apakah mewariskan korupsi atau mewariskan kesejahteraan kan gitu? Yeah. Kan mestinya kan Iya. kesejahteraan kan? Artinya pemberantasan korupsi itu harus sukses kan gitu kan? Betul. Nah itu. Nah persoalannya apa yang harus dilakukan kan? Ini sekarang kan dalam posisi mau apa pembentukan pansel Panitia ya kan? seleksi pimpinan baru. Sebetulnya yang penting sebetulnya nggak usah macam-macam, nggak usah jago pidato buat apa kertas apa tuh paper. Iya. Yang penting sebetulnya kan bagaimana kita bisa menghasilkan komisioner KPK yang mampu menangkap maling, yang mampu menangkap pencopet, yang mampu memberantas korupsi. Iya. Mau warnanya apapun, mau biru, mau hitam, mau merah, mau hijau, Nggak masalah. nggak masalah. Tapi mampu dia menangkap maling. Yeah. Itu yang utama. Oleh karena itu memang pesannya nggak usah muluk-muluk. Presiden juga nggak usah muluk-muluk memberi pesan. Bahkan bila perlu pesannya satu aja. Hai Pansel, cari orang yang bisa menangkap maling. Iya. Titik. Yeah. Nggak usah. Dan oleh karena itu memang pemerintah mestinya tidak usah mempersoalkan komposisi pansel ini 5 dari pemerintah, 4 dari masyarakat. Keterwakilan katanya Bang. Mau 9 dari pemerintah juga nggak soal, mau 9 dari masyarakat juga nggak soal. Tapi dia akan mampu menghasilkan pimpinan KPK yang bisa menangkap maling duit rakyat. Yeah. Itu penting. Ya, masalahnya Bang kan beberapa kali kita lihat KPK ini bisa nangkep Bang, tapi belakangan apalagi itu masalahnya bukan soal bisa tidak bisa nangkap, tapi soal integritas orangnya Bang yang dipertanyakan masyarakat itu bagaimana Bang? Ya artinya gini, tadi kan belum tuntas kan? Iya. Nah, menangkap maling dan memang dia punya integritas kan. Jadi kalau dia tidak punya integritas, pasti dia tidak akan mampu menangkap maling. Karena pasti ada rasa. Pasti rasa kalau bagaimana ini, yang ini saya duitkan aja, saya damai aja nih kan. Nah, kedua, pemerintah juga harus ada niat. Harus ada niat. Tadi saya bilang kan, cari yang bisa menangkap maling, yang bila perlu juga dipersiapkan untuk menangkap dirinya juga. Kalau kemudian ternyata lancung. Iya. Jadi komisioner pimpinan KPK ini tidak hanya untuk mencari apa, kalau dirinya juga satu saat maling, ini juga harus siap untuk dia ditangkap. Oke. Jadi menangkap maling di mana-mana, tapi kalau dirinya memang akhirnya juga maling, dia juga harus siap ditangkap. Pertanyaannya Bang adalah apakah kemudian itu masih bisa dilakukan di sisa waktu pemerintahan sekarang? Karena kan sisa waktunya hanya tinggal berapa bulan lagi. Itu akan kita bahas Bang Elman, dan pemirsa inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 14 Mei 2024, warisan anti rasuah Jokowi. Warisan anti rasuah Joko Widodo. Bangsa Indonesia sudah bergelut melawan korupsi selama lebih dari 2 dekade. Setelah sempat berupaya mencabuti serabut akar korupsi lewat tim-tim ad hoc, genderang perang akhirnya ditabuhkan untuk pertama kalinya pada 2003. Ketika itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK didirikan dengan payung hukum berupa undang-undang. Sesuai dengan namanya, KPK dibentuk khusus untuk memberantas korupsi secara masif, menyasar seluruh penyelenggara negara beserta mitra mereka.
Kelahiran KPK merupakan legasi Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Dalam perjalanannya, KPK perlahan membangun kepercayaan publik sebagai ujung tombak memerangi korupsi. Di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, kepercayaan terhadap KPK menanjak dengan tangkapan-tangkapan kelas kakap. Selama periode 2009-2010, 4 menteri dan mantan terjerat jaring anti korupsi yang ditebar KPK. Namun bukan tanpa cacat, sepak terjang KPK beberapa kali diwarnai skandal dan kinerja yang dianggap buruk hingga mencoreng citra lembaga tersebut di mata publik. Pada 2011, masih di era Presiden SBY, tingkat kepercayaan terhadap KPK menurut hasil survei Lingkaran Survei Indonesia sempat anjlok ke bawah 50%. Melorotnya kepercayaan publik antara lain dipicu oleh munculnya dugaan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzar. Disusul kasus korupsi yang melibatkan pimpinan Partai Demokrat, partai asal SBY. Tidak hanya itu, Ketua KPK periode 2007-2011 Antasari Azhar terseret kasus pembunuhan berencana Nasruddin Zulkarnain, Direktur Utama PT Raja Wali Putra Banjaran. Rentetan kasus tersebut dinilai sebagai peringatan terhadap KPK agar tidak terlampau berani menyikat elit politik. Dampaknya survei indikator pada 2011 menunjukkan hanya 41,6% masyarakat yang percaya KPK mampu menuntaskan kasus korupsi tanpa pandang bulu. Tingkat kepercayaan publik terhadap KPK dapat dikatakan mencapai puncaknya pada 2018 di periode pertama era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Harapan masyarakat membuncah seiring kepemimpinan Joko Widodo. Menurut survei indikator politik Indonesia di tahun itu, hampir 85% publik menyatakan percaya pada KPK. Sayangnya, kepercayaan itu kemudian terus melorot di periode kedua pemerintahan Joko Widodo. Pemicunya, revisi Undang-Undang KPK yang dinilai melemahkan KPK. Lembaga itu sulit untuk disebut independen lagi. Persepsi itu diperparah oleh bobroknya pimpinan KPK yang bertugas di bawah undang-undang yang baru. Mulai dari Lili Pintauli yang diajukan ke sidang etik Dewan Pengawas KPK karena diduga menerima gratifikasi. Lili batal menjalani sidang karena mengundurkan diri dari KPK dan tidak pernah dijerat tindak pidana korupsi. Kemudian, Firly Bahuri yang menjabat Ketua KPK menjadi tersangka kasus pemerasan terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Belum lagi terbongkarnya kasus pungutan liar atau pungli di rumah tahanan KPK yang melibatkan 66 pegawai. Kini ada pimpinan KPK yang cekcok dengan Dewan Pengawas. Alih-alih kian agresif menindak koruptor, lembaga anti rasuah malah sibuk ribut sendiri. Wajar belaka bila skor indeks persepsi korupsi kita anjlok menjadi 34, angka saat awal-awal pemerintahan Joko Widodo. Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan. Bangsa ini memerlukan KPK yang kuat dan disegani publik agar tidak ada yang berani menggarong uang rakyat. Harapan disematkan pada Presiden Joko Widodo agar meninggalkan legasi penguatan kembali KPK. Upaya itu antara lain lewat pembentukan panitia seleksi atau pansel yang kredibel dan kompeten agar mampu merekrut komisioner-komisioner yang kredibel pula dan sama sekali tidak berkompromi dengan korupsi. Mesti ada kemauan agar lembaga anti rasuah itu kembali independen, berintegritas, mampu efektif mencegah dan memberantas korupsi. Kita yakin Joko Widodo amat bisa melakukan itu. Tinggal kemauan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sekarang Bang Elman, kita akan bertanya juga Bang, sebelum kita berdiskusi lagi. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yassin. Pak Yassin, selamat pagi.
Selamat pagi, Leonard. Ya, Pak Yasin, kita melihat bahwa pemerintahan Jokowi akan segera berakhir di Oktober mendatang. Dan kalau kita lihat situasi korupsi di Indonesia, itu ternyata skor indeks persepsinya tidak beranjak begitu Pak dari awal-awal pemerintahan Jokowi di periode pertama. Masalah utamanya sebetulnya apakah memang di KPK-nya sebagai ujung tombaknya yang kelihatannya menjadi lebih lemah sekarang, termasuk salah satunya karena revisi undang-undang, atau memang di masyarakat Indonesia yang jangan-jangan sudah merasa korupsi ini sesuatu yang biasa Pak Yasin, sesuatu bagian dari dalam tanda petik budaya. Yang mana yang Anda lihat Pak Yasin? Ya, jadi kalau kita melihat periode Pak Jokowi ini dari 2014 sampai 2024 ini, saya menilai bahwa ini terjadi penurunan kinerja pemberantasan korupsi sampai kepada ke titik nazir. Jadi lembaga penegak hukumnya itu semakin ke sini tidak ada prestasi, tapi malah mendegradasi kualitas pemberantasan korupsi. Jadi intinya begini, bahwa misalnya KPK periode 1 sampai periode 4 itu kan selama 16 tahun. Jadi periodenya kan 4 tahun kali 4. Itu masih bagus on the right track dengan menggunakan Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang KPK. Ya KPK itu bisa independen. Betul yang dikatakan oleh Bung Leonard tadi, setelah adanya itu perubahan menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, maka ini menjadi tidak independen, struktur organisasinya menjadi penyebab kinerja KPK itu tidak efisien lagi, tidak independen itu menjadikan miskin integritas dari bawah, dari atas sampai bawah ini menjadi rusak, apalagi kalau kita melihat banyak pimpinannya terlibat masalah etik dan pelanggaran hukum. Misalnya Firly Bahuri menjadi tersangka, terus kemudian dari salah satu komisioner wanita itu, Lili Piantuli itu juga sebenarnya melanggar hukum. Melanggar hukum karena menerima gratifikasi, kenapa kok tidak diproses hukum? Akhirnya sampai ke bawah di tingkat penjaga tahanan KPK pun juga ikut memeras. Jadi sudah rusak lembaga ini, marwahnya menjadi hilang, dan KPK sendiri menjadi seakan-akan itu alat pemerintah untuk untuk tidak bisa lagi bergerak seperti yang dulu. Pak Yasin, rendah, Pak Yasin, kuncinya untuk mengembalikan Pak KPK kepada kondisi dulu pada saat awal pembentukan apa Pak? Apakah memang betul banyak orang mengusulkan undang-undangnya dikembalikan lagi ke undang-undang yang awal sehingga KPK independen, atau yang mana Pak usulan Bapak? Ya saya kira yang simpel itu kembali ke Undang-Undang 30 tahun 2002. Itu yang sudah proven ya. Yang sudah proven itu artinya sudah terbukti bahwa selama 16 tahun itu KPK itu on the right track, yaitu melaksanakan tugas pemberantasan korupsi itu terhadap high ranking official, yaitu pejabat-pejabat yang punya kedudukan tinggi, pejabat negara dan sebagainya, termasuk penegak hukum. Nah sekarang itu minim prestasi sekali ini, sangat apa itu namanya sangat tidak bagus lah begitu. Sehingga jadi di samping mengembalikan ke ke undang-undang yang lama, ini kan menjelang pemilihan komisioner KPK. Tunjuklah ini Pak Jokowi ini biar meninggalkan satu katakanlah warisan. Istilahnya legasi yang bagus. Tunjuklah orang-orang itu anggota pansel itu yang paham KPK dan memilih orang-orang yang paham KPK, mempunyai kompetensi dan integritas yang tinggi. Jangan sampai seperti sekarang ini, periode 5 ini. Begitu Bung Leonard. Kita harap apa yang kita sampaikan ini dan yang disampaikan oleh Pak Yasin juga menyumbangkan bagi perbaikan KPK. Terima kasih mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Yasin. Apakah benar Bang Elman seperti yang dikatakan Pak Yasin,
kembalikan undang-undang KPK ke yang awal, itu akan langsung serta-merta bisa membalikkan kondisi KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, Bang? Tidak cukup ya. Tidak cukup? Tidak cukup, hanya salah satu diantaranya memang mengembalikan ke undang-undang yang awal, awal sehingga KPK itu menjadi independen kan. Iya. Tapi itu tidak cukup. Memang harus ada niat dan kemauan pemerintah. Kalau pemerintah ini berkeinginan, bertekad memberantas korupsi, undang-undang sekarang juga tetap bisa. Tapi walaupun undang-undangnya diubah, dikembalikan kepada yang lama, tapi kalau tekad dan niat pemerintah tidak ada dan tidak serius untuk memerangi, memberantas korupsi, tetap sia-sia. Kenapa saya bilang begitu? Gini loh, karena juga terkesan sekarang ini kan ada terkesan sepertinya banyak kasus di tanda kutip seperti dipelihara kan gitu kan. Dibiarkan. Oh. Dan ini diperlukan nanti untuk kepentingan politik kan gitu kan. Oh. Dan ini yang paling berbahaya. Kan kasat mata kan terlihat kan. Ada pemeriksaan beberapa pejabat. Dan waktu itu, wah betul-betul seru. Gegap gempita. Wah, mau ditahan ini. Gitu. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya, malah seperti nggak ada. Karena arah politik langsung berubah kan. Ini yang nggak boleh terjadi. Kalau ini tetap dipelihara, Bung Leo, mau sehebat apa undang-undang, tetap aja. Karena pemelihara maling kan. Nah, maling itu nggak boleh dipelihara, berantas, sikat gitu kan. Jadi siapapun dia harus disikat. Itu sebabnya dari awal tadi saya katakan, pimpinan KPK yang akan datang adalah mereka yang bisa dipesankan menangkap maling duit rakyat, menangkap para koruptor. Siapapun maling siapapun itu. Dia. Seandainya termasuk dirinya. Kalau seandainya dirinya melakukan, dia pun harus ikut. Dan tidak ada kekebalan di situ. Jadi tanpa pandang bulu. Nah, itu yang mestinya tekad pemerintah dan DPR. DPR juga begitu. Kalau DPR itu punya niat yang sama dengan pemerintah, pemerintah punya niat sama dengan DPR, ini gampang ini Leo, gampang ini. Karena mencari koruptor, mencari maling duit rakyat itu nggak sulit, kan ada di sekitar kita kok. Dan bahkan kita bisa lihat, oh ini, tapi yang kita katakan oh itu malah bertambah kaya, bertambah berkuasa, bertambah begini juga. Bang, pertanyaan besarnya begini Bang, saya masih ingat ya, saya tidak tahu apakah pemirsa masih ingat, pada satu masa ada pejabat pemerintahan yang mengatakan kepada KPK, jangan sering OTT lah, operasi tangkap tangan lah, itu membuat persepsi kita di mata umum jadi buruk. Lalu di bagian yang lain, di masa yang lain, ada politisi, waktu itu masih anggota dewan, mengatakan bahwa jangan selalu mengatakan korupsi, itu oli pembangunan katanya, diperlukan supaya pembangunan berjalan. Kalau mentalitas ini masih ada baik di legislatif maupun eksekutif Bang, apa kabarnya KPK Bang? Orang-orang seperti ini yang harus disasar sebetulnya. Jadi kita harapkan pimpinan KPK yang datang, sasaran pertama mereka adalah orang yang mengatakan, yang melarang jangan sering OTT. Orang yang mengatakan korupsi itu adalah oli pembangunan. Itu yang pertama mereka harus juga cermati dulu. Siapa orang ini gitu kan? Kenapa jadi mengatakan begitu? Kenapa bisa begitu? Saya nggak tahu siapa ya. Saya nggak tahu. Tapi memang saya baca itu. Dan saya dengar di TV kan gitu kan. Jadi, orang-orang seperti inilah sebetulnya musuh-musuh pemberantasan korupsi. Bung Leo nggak sakit hati, nggak malu? Timur Leste yang baru kemarin merdeka dan merdekanya pun setelah dari kita, ya kan? Sekarang indeks prestasi korupsi persepsi korupsinya 43 bandingkan dengan 34, angkanya sama. Tapi terbalik gitu kan. Nah ini pertanyaan saya, apakah para pemimpin negara ini tidak malu? Kita nggak usah kalau melihat Singapura yang sudah 85 ya. 80
persen, 80 nilainya, indeksnya, kita udahlah. Sudahlah jauh lah. Udah jauh. Malaysia pun 50, udah jauh lah. Coba kita naikkan kelas dulu. Kita coba dulu sejajarkan targetnya ya. Sejajarkan dengan Timur Leste aja dulu. Nggak usah, jangan ke Singapura. Yang tidak jauh-jauh dari Indonesia. Ya, yang kita tinggal menyeberang kok, jalan kaki kok. Ya kan? Coba itu. Nah, mungkin kalau bayangan kita, jangan-jangan pemerintah pun nggak malu. Pemerintah pun, enggak, kita lebih hebat. Kan? Lihat itu. Bayangkan Leo, terjadi seperti di Bangka Belitung itu, 271 triliun. Pertanyaannya, apakah korupsi perusakan lingkungan yang ada di Bangka Belitung itu tidak ada yang lihat? Di sana ada gubernur, banyak mata, di sana ada bupati, di sana ada kapolda, di sana ada semua pejabat ada, dan pejabat di Jakarta pun masa nggak melihat itu? Itu dia, tapi Bang. Terjadi 271 triliun. Itu dia pertanyaannya, Bang. Apakah memang jangan-jangan bukan masalah KPK-nya saja, tapi kita semua memang merasa korupsi itu biasa karena semuanya menikmati, Bang. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita, Bang Elman, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curup, Bengkulu, Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Hilman. Selamat pagi Pak Edward. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, bagaimana nih melihat warisan anti korupsi, anti rasuah Jokowi Pak? Kita sekarang rasuahnya dari korupsinya. Kita seluruh bangsa Indonesia sangat prihatin. Sadar betul bahwa gara-gara korupsi inilah Indonesia sulit untuk meningkatkan negara yang lebih baik. Karena memang di mana-mana menjalar sampai ke tingkat kelurahan itu korupsi terjadi. Yang kita sesalkan adalah sekarang itu Jokowi mungkin sudah memberi keteladanan tidak korupsi. Tetapi orang di lingkungannya ini yang korupsi. Ini yang kita bingung. Karena sulit untuk mengawasi mereka sendiri-sendiri. Kedua, dibentuknya KPK itu kan karena tidak percaya dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Kurang kepercayaan lah, hilang trust. Dibentuklah komisi ad hoc dulu ya, KPK. Tetapi sayangnya, KPK ini dipilih oleh DPR. Orang mau jadi anggota DPR itu menghabiskan dana puluhan miliar. Dan mereka juga takut kalau diri mereka nanti diproses oleh KPK dalam tindakan, karena pasti nyerempet bahaya tindakan DPR ini. Mungkinkah dengan perjalanan dinas lah, segala macam-macam. Nah sekarang orang-orang cobalah sekarang pilih orang yang punya integritas. Kalau soal aturan mungkin ada benarnya gara-gara aturannya tidak lagi lembaga independen. Tapi ada pepatah yang mengatakan the man behind the gun. Mau apapun aturannya kalau orang itu punya integritas, dia pasti. Karena namanya aja sudah Komisi Pemberantas Korupsi. Berarti tugas utamanya adalah memberantas korupsi. Nggak usah berpikir yang lain-lain. Nah ini perlu orang yang punya integritas. Saya melihat ada sosok yang pantas. Angkatlah Mahfud MD ke KPK. Berani nggak orang-orang lain DPR mengangkat Mahfud MD sebagai ketua KPK?
Oh. Di jajaran-jajaran bawahnya mungkin ada Ahok dan yang lain-lain. Yang betul-betul sudah teruji. Sudah teruji bahwa mereka tidak korupsi. Mungkin turun level Mahfud MD dari Menteri Menko Polhukam jadi Ketua KPK. Nggak apa-apa, demi pengabdian kepada negara. Dimanapun bisa mengabdi untuk negara demi kebaikan negara. Itu yang kedua. Yang ketiga, keteladanan tidak cukup di Indonesia. Saya yakin Jokowi itu kalau korupsi 10.000 aja itu sudah diproses sama dengan Gus Dur gara-gara bantuan dari Brunei itu kan laju diproses. Sehingga karena tidak bisa memberi keteladanan, tapi yang bawah-bawahnya sulit. Mereka memang mencari peluang untuk korupsi. Mudah-mudahan Indonesia ini lebih baik. Pilihlah komisioner-komisioner yang penuh integritas dan yang menyeleksi juga orang yang punya integritas. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curup Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Yusuf di Jakarta. Pak Yusuf, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Saragi. Selamat pagi, Pak Yusuf. Pertama, saya kira Pak Jokowi itu tidak punya kapasitas dan kemauan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Itu poin pertama. Nah, ada 3 barangkali, ada 4 ya yang korupsi selama ini. Pertama eksekutif, legislatif, kemudian yudikatif. Nah, saya kira saya yang bicara preventifnya dulu barangkali ya. Kita mencoba mencegah korupsi. Pertama, saya kira memang undang-undang harus kembali, Pak. Itu harus ada independensi. Jadi ada di KPK itu benar-benar tidak boleh ada yang atur. Kita kembalikan undang-undang. Yang kedua, saya kira perlu memang orang-orang yang akan memilih. Ya, panitia ini harus punya kapabilitas juga, punya integritas. Dan dia mampu memilih orang-orang yang punya kapasitas dan punya integritas. Yang ketiga, saya kira tidak perlu lagi melalui pemilihan melalui DPR barangkali. Cukuplah orang-orang yang profesional ini kita berikan berikan otoritas untuk memilih. Yang keempat, barangkali dari sisi di birokrasi, Pak. KPK harus memantau, mengikuti rekrut pejabat eselon 1-2. Karena orang-orang yang selama ini, yang saya tahu, saya banyak komunikasi kebetulan, orang-orang yang dipilih itu adalah orang-orang yang membayar, Pak. Nah, sehingga orang-orang ini menimbulkan korupsi. Itu yang harus diberantas. Baik. Terima kasih Pak Yusuf di Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Yusuf ada Pak Makmur di Makassar, Sulawesi Selatan. Pak Makmur, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak Makmur. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Bagaimana kita melihat warisan anti korupsi Jokowi ini Pak? Silakan Pak. Jadi melihat warisan anti korupsi Jokowi ini, saya melihat ini semakin memperbesar saja, memperluas saja ini korupsi di tanah air. Jadi saya hanya memberikan satu usulan bahwa untuk mencegah korupsi yang semakin merajalela, ya jangan kita melihat daripada perubahan. Jadi saya tidak sependapat kalau ada beberapa pakar yang menyatakan bahwa hukumnya sudah bagus tapi penegakannya tidak bagus. Bagi saya, kalau korupsi mau diberantas, jadi kita kategorikan saja kerugian negara yang diambil oleh pelaku. Misalnya kalau dia merampok 500 juta, ya kan perlu batas sanksi pidananya adalah 10 tahun. Ya. Diberikan batas daripada itu. Kemudian mengenai pengusulan pembentukan pimpinan KPK yang baru, itu tidak perlu ada lagi lembaga yang melakukan pengusulan. Itu regulasinya dicabut. Diberikan saja kepada masyarakat di beberapa daerah memberikan dukungan siapa yang mereka usul untuk jadi pimpinan KPK. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan hanya pada unsur pimpinan KPK saja yang diseleksi. Ini kita tidak pernah melihat penyidik-penyidik KPK yang berasal dari kepolisian maupun kejaksaan. Ini tidak dilakukan seleksi secara ketat. Ya. Seleksinya sampai ke level penyidik. Baik. Iya, level penyidik. Kemudian juga hakim-hakimnya juga ini hakim khusus ya. Bukan hanya karena kedudukannya yang khusus. Peradilannya juga harus dipastikan. Baik, terima kasih Pak Makmur di Makassar, Sulawesi Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak.
Beberapa masukan teknis ini, Bang Elman, tapi ada yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan undang-undangnya harus dikembalikan, tapi tadi Pak Makmur bilang, seperti yang Abang tadi katakan, tidak terlalu penting undang-undangnya, yang penting orangnya. Bagaimana, Bang? Ya, memang KPK itu kan tidak hanya pimpinannya. Pimpinannya bagus, kalau tingkat penyidiknya juga nggak bagus kan Sama saja. sami mawon kan. Nah, ini yang mestinya juga harus disepakati. Kesepakatan semuanya. Jadi kalau misalnya penyidiknya atau jaksanya datang misalnya dari kejaksaan, dari kepolisian, mereka itu betul-betul diserahkan sepenuhnya menjadi organik di KPK. Dan haram hukumnya mereka berhubungan dengan institusi asal. Gitu. Itu penting. Yeah. Jadi memang kalau bisa sih ya mereka-mereka yang jadi penyidik di KPK itu kan harus dihasilkan oleh KPK Sendiri ya? sendiri gitu kan, penyidiknya gitu ya. Itu mungkin lebih bagus kan. Yeah. Idealnya begitu. Tapi kalau itu belum cukup, kalau tetap harus membutuhkan misalnya dari kejaksaan maupun di kepolisian, maka mereka-mereka ini harus betul-betul menyatu. Yeah. Dan langsung diputus mata rantainya gitu kan. Oke. Nah, itu penting itu. Baik, kita akan jeda dahulu, Bang Elman, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, pemerintahan Jokowi kan sampai Oktober, dan ini hanya sangat sedikit waktu. Apakah bisa membuat perubahan signifikan, Bang, kepada KPK? Sebetulnya bisa. Tadi dari awal kita bilang ada kemauan nggak? Ada tekad nggak? Nah, sebetulnya kan Republik ini, negeri ini pernah diwariskan model-model Baharudin Lopa. Oke. Pak Hugeng. Iya. Dan terakhir Pak Artijo Alkostar. Gitu. Nah, ini kan ketiga sosok ini kan mestinya kan jadi acuan kita kan. Iya. Pertanyaannya apakah tidak ada lagi seperti ketiga sosok ini di Indonesia? Pasti banyak. Pertanyaannya mau nggak? Karena kalau pemerintah mau memilih sosok seorang Baharudin Lopa, seorang Pak Hugeng, seorang Artijo, berarti di balik keinginan itu kan berarti ada niat untuk memerangi korupsi. Tadi saya katakan, dan memerangi dirinya loh. Iya. Udah siap nggak kan gitu kan? Iya. Sepanjang niat itu tidak ada, sepanjang kesiapan itu tidak ada, mau bolak-balik ke pansel menghasilkan pimpinan KPK, maka KPK itu akan tetap seperti sekarang. Pemberantasan korupsi itu seperti sekarang. Jadi ini kan sebetulnya kan bersama-sama, tidak hanya kesalahan KPK. Yeah. Situ ada kejaksaan, situ ada kepolisian. Sumber-sumbernya ya. Penegak hukum kan tidak hanya KPK kan. Jangan juga nggak adil kalau hanya KPK yang disalahkan. Itu juga kesalahan dari Kejaksaan Agung, kesalahan daripada kepolisian negara. Jadi terpuruknya pemberantasan korupsi di Indonesia, merajalelanya maling-maling duit rakyat di Indonesia ini bukan hanya kesalahan KPK. Di situ ada kontribusi Kejaksaan Agung, di situ ada kontribusi kepolisian negara, di situ ada dosa-dosanya instansi lain yang berhubungan dengan penegakan kontribusi oleh pembangunan dan jangan OTT juga. Persis, itu sebenarnya. Jadi maksud itu yang kita inginkan. Sepakat enggak? Bagaimana kita bisa mencapai seperti indeks persepsi korupsinya ke Singapura yang 80 itu? Kalau nggak ada niat, udah deh, nggak usah ke situ deh. Indeks persepsi korupsinya Timor Leste aja kita coba capai dulu. Bisa nggak? Iya. Apa nggak malu negara yang baru merdeka dan hanya selemparan batu dari Indonesia, jauh lebih kecil dari kita, kok itu lebih hebat daripada kita? Ini pertanyaannya, apakah pemerintah dan DPR mau nggak? Apa nggak malu? Khawatir saya, Leo, pemerintah dan DPR tidak malu. Dan pemerintah dan DPR sudah merasa ini cukup ini. Karena memang kalau Anda lihat, Leo,
berapa besar biaya yang dihasilkan oleh pilkada untuk jadi bupati, wali kota, gubernur, jadi anggota DPR. Kalau dibandingkan dengan penghasilan mereka sebetulnya yang benar ya, tidak masuk akal. Tidak masuk akal dia mau jadi gubernur, tidak masuk akal dia mau jadi bupati, tidak masuk akal dia jadi anggota wali kota, tidak masuk akal dia mau jadi anggota DPR kalau mengingat hasil yang dia dapatkan nanti selama 5 tahun misalnya. Dibandingkan dengan modal dia dibandingkan masuk ke modalnya. situ. Tapi kenapa gegap gempita? Berarti kan ada udang di balik batu kan? Di balik bakwan. Jadi itu Leo, mampu nggak memerangin ini kan? Jadi sepanjang mau jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, jadi anggota DPR, masih segitu biayanya. Konon katanya di Jakarta ini untuk jadi anggota DPR, katanya saya nggak tahu, katanya antara 25 sampai 30 M. Betul. Anda bisa bayangkan, mampu nggak itu kembali dalam waktu 60 bulan, 5 tahun? Tentu tidak. Tentu tidak. Tapi kenapa dia happy? Kenapa dia begitu dapat? Waduh. Jadi yang penting kalau memang mau pasti bisa ya Bang. Jadi sebetulnya gini deh. Kalau orang mau jadi bupati, jadi wali kota, gubernur, jadi anggota DPR itu tidak lagi pakai biaya, ya kan? Biaya siluman. Tidak lagi biaya siluman. Berarti kita sudah sukses memberantas korupsi. Sepanjang biaya siluman itu masih sebegini, sampai kapanpun kita tidak akan pernah sukses. Jadi warisan yang akan datang adalah warisan maling duit rakyat. Semoga itu tidak terjadi, saya harapkan begitu. Tapi setidak-tidaknya apa yang kita sampaikan di sini bisa menyumbangkan bagi pemberantasan korupsi. Bang Elman, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi-pagi. Pemirsa, harapan disematkan pada Presiden Jokowi untuk meninggalkan warisan penguatan kembali KPK. Mesti ada kemauan agar KPK kembali independen, berintegritas, dan mampu efektif mencegah dan memberantas korupsi. Kita yakin Presiden Jokowi amat bisa melakukan itu. Hanya tinggal kemauan. Saya Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.